Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penalaran verbal pada TBS Beasiswa LPDP atau tes bakat skolastik. Kita akan belajar tentang 6 soal analogi, 5 soal penalaran logis, dan 3 soal tentang analitis. Pembelajaran ini sangat cocok ya bagi teman-teman yang akan menghadapi tes bakat skolastik sebagai latihan sebelum menghadapi real test. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang analogi atau tentang padanan kata. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita masuk ke soal nomor 1, silakan ya untuk di-post videonya bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk menemukan jawabannya sendiri sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Oke, kita masuk pada soal nomor 1. Di sini ada kata cerita titik 2 dongeng. Kira-kira cerita titik 2 dongeng ini setara atau sepadan dengan apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Jadi ini bisa kita buatkan kalimat atau kita analogikan menjadi dongeng adalah salah satu jenis cerita. Nah, sekarang kita coba kaitkan di opsi. A, celana salah satu jenis kulot. Ini kurang tepat ya. Seharusnya kulot salah satu jenis celana. Kemudian opsi B, gombrang salah satu jenis baju. Ini juga masih kurang tepat ya, karena gombrang ini lebih ke ukuran. Kemudian C, kue salah satu jenis dadar. Ini juga masih salah ya, karena terbalik. Kemudian D, warna salah satu jenis kuning. Ini juga salah, karena harusnya kuning salah satu jenis warna. Kemudian opsi E, komik salah satu jenis buku. Ini benar ya. Maka ketemu yang paling sepadan dengan soal cerita titik 2 dongeng itu adalah E, buku titik 2 komik. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di sini dikatakan gula titik 2 diabetes. Nah, ini bisa kita analogikan menjadi terlalu banyak makan gula itu bisa menyebabkan diabetes. Nah, sekarang kita coba kaitkan di opsi A, terlalu banyak demam maka sehat. Ini salah ya. Kemudian opsi B, terlalu banyak konsumsi minyak maka akan kolesterol. Ini bisa jadi. Kemudian opsi C, muntah, mabuk. Ini juga salah ya. Tidak sepadan dengan soal. D, terlalu banyak konsumsi asin maka sehat. Ini juga tidak berkaitan ya. Kemudian opsi E, muntaber titik 2 infeksi bakteri. Ini juga tidak sepadan dengan soal. Maka opsi yang paling sepadan dengan soal gula titik 2 diabetes itu bisa B, minyak titik 2 kolesterol. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata hendak titik 2 bermaksud. Nah, ini bisa kita analogikan menjadi hendak dan bermaksud ini adalah memiliki arti yang sama atau mereka ini bersinonim. Nah, sekarang kita kaitkan di opsi atau kita mencari di opsi itu kata apa yang bersinonim. Kita lihat opsi A, maju titik 2 mundur. Ini salah ya, karena ini bukan sinonim melainkan antonim. Opsi B, tarik titik 2 dorong. Ini juga masih antonim, maka ini salah. Kemudian opsi C, asrama titik 2 dendam. Ini tidak ada kaitannya ya, salah. Opsi D, hengkang titik 2 mundur. Ini benar, karena hengkang itu sendiri artinya mundur, dan mundur kata lainnya juga adalah hengkang. Kemudian opsi E, cerita titik 2 tanggapan. Ini juga tidak sepadan dengan soal. Berarti nomor 3, hendak titik 2 bermaksud itu setara dengan D, hengkang titik 2 mundur. Oke, kita lanjut ya soal nomor 4. Di sini ada kata hening titik 2 gaduh. Ini bisa kita analogikan menjadi hening dan gaduh. Ini adalah kata yang memiliki arti yang bertolak belakang atau mereka ini berantonim atau lawan kata. Nah, sekarang kita cari di opsi manakah yang berantonim. Kita lihat opsi A,
Panjang titik 2 lebar ini salah ya, karena antonim dari panjang itu pendek. Kita lihat opsi B, selang titik 2 durasi, ini juga salah ya, karena tidak ada kaitannya. Kemudian opsi C, tamat titik 2 berlanjut, ini benar ya. Kemudian D, mangsa titik 2 korban, ini salah ya, karena ini bisa dianggap adalah memiliki arti yang sama atau mereka bersinonim. Kemudian opsi E, biasa titik 2 lewat, ini juga masih salah ya karena tidak berkaitan. Maka di sini ketemu ya yang paling sepadan dengan nomor 4, hening titik 2 gaduh itu adalah C, tamat titik 2 berlanjut. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata selesai titik 2 tamat. Ini bisa kita analogikan menjadi selesai dan tamat. Ini memiliki arti yang sama, atau ini adalah kata yang bersinonim atau memiliki persamaan arti. Nah, sekarang kita mencari di opsi yang berkaitan atau yang memiliki arti yang sama. Kita lihat di opsi A, ada kisah titik 2 asmara. Ini tidak berkaitan ya. Kemudian B, keladak titik 2 ampas. Ini benar ya. Keladak itu sendiri arti lainnya adalah ampas, kemudian ampas itu kata lainnya juga adalah keladak. Kemudian C, sisa titik 2 baru, ini juga kurang tepat ya. D, handuk titik 2 baju, ini juga salah. E, panjang titik 2 pendek, ini juga salah ya karena mereka ini berantonim atau berlawanan kata. Berarti nomor 5, selesai titik 2 tamat itu setara dengan B, keladak titik 2 ampas. Kita lanjut soal nomor 6, di sini ada kata dekade titik 2 titik titik, kemudian dekaden titik 2 merosot. Nah, tugas kita sekarang itu mencari jawaban untuk yang ini. Dekade titik 2 apa? Nah, untuk mencari jawaban di titik-titik ini, kita merujuk pada hubungan dekaden dan merosot. Nah, kita lihat dekaden titik 2 merosot, ini adalah memiliki arti yang sama atau mereka bersinonim. Dekaden itu arti lainnya merosot, kemudian merosot itu kata lainnya dekaden. Nah, berarti dekade ini memiliki kata lain atau persamaan katanya dengan apa? Apakah A abad, B kulon, C tahun, D dasawarsa, atau E abadi? Kita cek opsi A, abad, ini bukan ya. Kemudian B kulon, ini juga masih salah. C tahun juga salah. D dasawarsa, inilah jawaban yang benar. Jadi dekade memiliki arti yaitu dasawarsa, atau dasawarsa kata lainnya adalah dekade. Kemudian opsi E abadi, ini juga salah. Maka nomor 6 di sini jawabannya adalah D. Dekade titik 2 dasawarsa itu bersinonim, sama dengan dekaden titik 2 merosot itu juga bersinonim. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang penalaran logis. Nomor 1 di sini premisnya dikatakan sebagian orang suka makanan manis. Premis 2, semua orang suka olahraga di pagi hari. Berarti ini kesimpulannya bisa sebagian orang suka makanan manis dan suka olahraga di pagi hari, atau sebagian orang tidak suka makanan manis kemudian suka olahraga di pagi hari. Sekarang kita cek opsi A, semua orang tidak suka makanan manis. Ini jelas salah ya. Karena dikatakan di premis 1, sebagian orang suka makanan manis. Berarti yang tidak suka itu hanya sebagian. Kemudian opsi B, sebagian orang tidak suka makanan manis tapi suka olahraga di pagi hari. Ini benar ya. Kemudian opsi C, semua orang suka makanan manis dan tidak suka olahraga pagi. Ini jelas salah ya karena tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Kemudian opsi D, sebagian orang suka makanan manis dan tidak suka olahraga di pagi hari. Ini juga salah ya. Kemudian opsi E, beberapa orang suka olahraga di pagi hari. Ini juga salah ya. Berarti ketemu ya jawaban dari nomor 1 itu adalah B.
Sebagian orang tidak suka makanan manis tapi suka olahraga di pagi hari. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 di sini dikatakan di premis 1, jika rumah sedang kotor maka harus cepat dibersihkan. Kemudian premis 2, rumah Andi sedang kotor. Ini teman-teman bisa jawab secara langsung atau secara verbal, dan juga bisa teman-teman menggunakan rumus untuk lebih mudah. Rumus yang digunakan itu adalah rumus Ponens. Jadi rumusnya seperti ini. Jika dikatakan di premis 1, jika P maka Q. Kemudian di premis 2 dikatakan P. Nah, nanti itu hasilnya atau jawabannya adalah Q. Penerapannya seperti ini. Jika rumah sedang kotor, ini kita kasih simbol P, maka harus cepat dibersihkan. Ini kita kasih simbol Q. Kemudian, rumah Andi sedang kotor. Ini kita kasih simbol P karena mengulang kata yang ada di premis 1 yang ada di P. Nah, kemudian nanti jawabannya itu adalah Q. Atau harus cepat dibersihkan, gitu ya. Kita cek di opsi A, Andi tidak perlu membersihkan rumahnya, ini jelas salah ya. B, rumah Andi sedang bersih, ini salah karena dikatakan rumah Andi sedang kotor. C, jika rumah Andi sedang bersih maka tidak kotor, ini juga bukan kesimpulan. D, harus cepat dibersihkan, inilah jawaban yang benar. E, harus cepat dibersihkan karena tidak sedang kotor, ini salah. Maka nomor 2 jawaban yang paling tepat itu adalah D, harus cepat dibersihkan. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini dikatakan semua pelajar yang telah ikut liburan tahun lalu tidak boleh ikut tahun ini, kecuali pelajar yang memiliki nilai ujian di atas 90. Si Ren memperoleh nilai ujian 95. Nah, berarti kesimpulannya apa? Tadi kan dikatakan kalau mendapatkan nilai di atas 90, maka boleh ikut liburan, gitu ya. Nah, si Ren memperoleh nilai ujian itu 95. Artinya, si Ren mendapatkan nilai di atas passing grade. Berarti, si Ren boleh ikut liburan tahun ini. Nah, sekarang kita lihat opsi A, si Ren boleh ikut liburan tahun ini jelas jawaban yang benar. Opsi B, tahun ini si Ren mungkin akan ikut liburan, ini jelas salah ya. Opsi C, semua pelajar boleh ikut liburan tahun ini salah ya karena ada syaratnya, yaitu nilai ujiannya harus di atas 90. Kemudian D, si Ren tidak boleh ikut liburan tahun ini juga jelas salah. Opsi E, tahun lalu si Ren tidak ikut liburan, ini juga salah ya. Maka nomor 3 jawabannya itu adalah A, si Ren boleh ikut liburan tahun ini. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4 di sini dikatakan jika merasa sangat dingin maka gunakan jaket tebal. Kemudian Merisa tidak menggunakan jaket tebal. Ini juga sama seperti soal sebelumnya, teman-teman bisa jawab secara langsung atau menggunakan rumus Tollens. Rumusnya seperti ini. Jika dikatakan di premis 1 jika P maka Q, terus premis 2 dikatakan negasi Q, nah ini nanti kesimpulannya atau hasil akhirnya itu adalah negasi P. Jadi penerapannya seperti ini. Jika merasa sangat dingin, ini kita kasih simbol P, kemudian gunakan jaket tebal, ini Q. Kemudian Merisa tidak menggunakan jaket tebal, ini adalah negasi Q. Nah, berarti nanti jawabannya adalah negasi P, atau dia tidak merasa sangat dingin. Sekarang kita cek di opsi A, dia merasa tidak perlu menggunakan bahan tebal, ini bukan kesimpulan ya. B, jaket tebal tidak berpengaruh pada cuaca dingin, ini jelas salah. C, dia akan sangat dingin jika menggunakan jaket tebal, ini tidak mungkin ya. D, dia tidak merasa sangat dingin, inilah jawaban yang paling benar. E, Merisa menggunakan jaket tebal karena dingin, ini juga bukan kesimpulan. Maka nomor 4 ketemu ya, jawabannya adalah D, dia tidak merasa sangat dingin. Kita lanjut soal berikutnya.
Nomor 5, di sini dikatakan premis 1, sebagian perias memiliki rambut panjang. Premis 2, beberapa perias mewarnai rambutnya. Ini bisa kita berikan kesimpulan, yaitu sebagian perias memiliki rambut panjang mewarnai rambutnya. Atau bisa juga sebagian perias tidak memiliki rambut panjang dan tidak mewarnai rambutnya. Sebagian dan beberapa itu memiliki arti yang sama ya. Berarti nanti kita di opsinya mencari kata sebagian atau mencari kata beberapa. Kita lihat opsi A, semua perias mewarnai rambutnya dan memiliki rambut panjang. Ini jelas salah ya, karena di premis 1 dan premis 2 dikatakan beberapa dan dikatakan sebagian. Kemudian opsi B, beberapa perias memiliki rambut panjang dan keriting. Ini juga salah ya, karena di soal tidak ada yang mengatakan tentang rambut keriting. Opsi C, beberapa perias tidak mewarnai rambutnya dan tidak berambut panjang. Ini jawaban yang benar. Opsi D, semua perias memiliki rambut panjang dan mewarnai rambutnya. Ini juga salah ya, karena lagi-lagi di soal hanya dikatakan sebagian atau hanya dikatakan beberapa, jadi tidak semuanya. Kemudian opsi E, sebagian perias mewarnai rambutnya dengan warna putih. Ini juga jelas salah, karena tidak ada yang menerangkan tentang warna putih. Maka nomor 5 itu jawaban yang paling benar, itu adalah C. Beberapa perias tidak mewarnai rambutnya dan tidak berambut panjang. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang analitis. Narasinya mengatakan, terdapat 6 desa yang sedang dibuatkan peta daerahnya. Desa tersebut adalah Desa Wani, Desa Koli, Desa Menta, Desa Bahagia, Desa Makmur, Desa Sejahtera dengan ketentuan sebagai berikut. Desa Sejahtera berada paling utara, kemudian desa yang berada di utara dan selatan Desa Menta adalah Desa Wani dan Desa Makmur. Kemudian Desa Koli adalah desa yang paling selatan. Desa Bahagia adalah desa yang paling dekat dengan Desa Sejahtera. Nah, ini bisa teman-teman buatkan tabelnya. Itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah ada tabelnya 6. Nah, sekarang kita buat arah mata anginnya. Nah, di sini yang paling atas itu adalah utara, kemudian yang paling bawah itu adalah selatan. Nah, sekarang kita lihat keterangannya, dikatakan Desa Sejahtera berada paling utara. Berarti di sini sejahtera karena yang paling utara. Kemudian dikatakan lagi, desa yang berada di utara dan selatan Desa Menta adalah Desa Wani dan Desa Makmur. Berarti Menta ini berada di tengah. Utaranya itu ada Wani, kemudian selatannya itu ada Makmur. Tapi ini kita lewat dulu karena kita belum tahu posisi Desa Menta ini di mana. Kita lihat lagi cluenya, dikatakan Desa Koli adalah desa yang paling selatan. Berarti di sini Koli adalah desa yang paling selatan, paling ujung bagian selatan. Kemudian Desa Bahagia adalah desa yang paling dekat dengan Desa Sejahtera. Karena dikatakan paling dekat, berarti di sini adalah Desa Bahagia. Sekarang kita bisa kembali ke ketentuan nomor 2. Di sini dikatakan desa yang berada di utara dan selatan Desa Menta itu adalah Desa Wani dan Desa Makmur. Berarti Desa Menta itu berada di tengah sini. Di bagian utara Desa Menta itu adalah Desa Wani. Kemudian di bagian selatan Desa Menta itu adalah Desa Makmur. Sekarang kita ketemu ya, urutan yang paling utara adalah Sejahtera, kemudian yang paling selatan itu adalah Koli. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Nomor 1, desa apakah yang berada di utara Desa Wani? Kita lihat, ini Desa Wani, ini. Berarti yang berada di utara Desa Wani itu adalah Bahagia. Kita lihat di opsi A, Makmur, salah ya. B, Bahagia, ini jawaban yang benar. Otomatis C, D, dan E itu salah.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini masih dengan narasi yang sama, berarti coretan kita ini atau tabel kita ini silakan disalin ke nomor 2. Nah, kemudian soalnya nomor 2 dikatakan, desa apakah yang berada di selatan Desa Makmur? Desa Makmur tempatnya di sini, yang berada di selatan Desa Makmur itu adalah Desa Koli. Sekarang kita lihat opsi A, Wani, bukan ya. B, Sejahtera, juga bukan. C, Makmur, masih bukan. D, Menta, juga bukan. E, Koli, inilah jawaban yang benar. Maka nomor 2 itu jawabannya adalah E, Koli. Kita lanjut soal berikutnya. Ini juga masih dengan narasi yang sama, silakan ya. Tabelnya disalin ke nomor 3. Nah, kemudian soalnya mengatakan, berapa jumlah desa yang menjadi perantara antara Desa Bahagia dan Desa Koli? Kita lihat, Desa Bahagia itu ada di sini, kemudian Desa Koli itu ada di sini. Yang menjadi perantara di antara kedua desa ini adalah Desa Wani, Menta, dan Makmur. Itu adalah 3 desa. Kita lihat di opsi A, 4 jelas salah ya. B, 3 ini jelas benar. Maka opsi C, D, dan E itu jelas salah. Maka nomor 3 jawabannya adalah B. Oke teman-teman semuanya, nomor 3 ini adalah soal terakhir dari pembahasan yang ketiga atau pembahasan tentang analitis. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang analogi dan juga sudah belajar tentang penalaran logis. Jadi video pembelajaran penalaran verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Semoga teman-teman semuanya yang ikut latihan dengan video ini bisa mendapatkan skor TBS di atas passing grade. Amin ya, amin ya robbal alamin. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa ya untuk dukung terus channel Momochi Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.